Iya. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala apa yang Kau-berikan kepada kami, kesehatan, nafas kehidupan yang kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kiranya Engkau berkatilah kami Tuhan, setiap pribadi siswa-siswi kami, orang tua siswi kami, baik kami jadi seorang guru. Tuhan ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Bapa, berikanlah rezeki kepada keluarga, orang tua siswa-siswi kami, dan berikan kesehatan kepada seluruh keluarganya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Ya, Ibu akan masuk pembelajaran kita hari ini. Kita belajarnya dari sini ya. Walaupun kurang apa ini. Ini sinyalnya kurang bagus. Atau sinyalnya kurang bagus ya. Nggak ada yang komplain. Oke, baik. Kita masih di tema 2. Ya, di kelas 6, yaitu tema 2 apa? Sama masih ini ya. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Persatuan dalam perbedaan. Ya, di subtema 3, bersatu kita teguh. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, maka apa manfaat kemerdekaan itu? Ya, yang tentunya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang kayak semalam kita pelajari PKN bahwa tujuan negara kita ada di Undang-Undang Dasar 45 alinea atau bait yang keempat, ya, meningkatkan kesejahteraan umum, itu satu, ya. Yang lainnya nanti kita lihat lagi. Oke, IPS kita lihat itu ada pada partisipan can now see your application. Yes, berarti kamu bisa melihat ya dari PB1, PB5, ya. PB1, PB5. Kemerdekaan Indonesia sangat berarti bagi bangsa dan rakyatnya. Kemerdekaan Indonesia juga berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, tentunya kita merdeka melakukan segala aktivitas kita, ya. Tidak ada lagi yang menjajah kita sekarang. Kita sudah bebas setelah detik-detik proklamasi diproklamirkan oleh Bapak Soekarno. Dari situ kita sudah merdeka. Ya, sekali merdeka, tetap merdeka. Seperti itu ya. Oke, kita next. Ini yang pertama. Nah, kalau perhatikan ini gambarnya adalah berada di dalam sekolah. Ya, siswa-siswanya, ini gurunya. Nah, jadi manfaat kemerdekaan itu adalah salah satunya, ini dia. Mendapatkan pendidikannya. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Ya. Mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, walaupun sekarang kita sedang belajar dengan menggunakan Zoom, PJJ. Ya. Oke, selanjutnya pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Bagi semua golongan, ya, golongan itu berarti dia tidak melihat dari golongan atas, golongan bawah, golongan apa, nggak perlu. Semua sama, ya, tidak pandang bulu, baik anak orang kaya, orang miskin, semua sama. Ya, harus mendapatkan pendidikan yang layak. Itu dia, ya.
Bisa didengar Ibu ya? Ya kalau nggak dengar boleh komplain ya. Karena Ibu nggak tahu kalian dengar saya apa tidak. Karena hening kali. Nggak ada yang ngeribut. Kalau kayak di kelas ini semua diam tertib melihat Ibu. Nah, ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah gambar kepajak. Nah, ini penjualnya, ini pembelinya. Ya, orang itu belanja sayur-sayuran, ada lagi yang lain. Oke. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh pemerintah. Karena sebelumnya perekonomian kita dikuasai atau diblokade oleh Belanda. Ya, jadi dulu bayar pajak tinggi sama orang Belanda. Orang Belanda itu kan jahat orangnya. Ya, pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Di sini ada kata dibebaskan. Tanda kutip dibebaskan ya. Artinya dibebaskan bukan sembarangan ya, bukan sembarangan. Dibebaskan di sini adalah mempunyai aturan dari pemerintah ya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia bebas melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan kita dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ya. Oke, Bu rasa bisa dipahami ya. Oke, kita next. Ini adalah di sawah. Ini yang di bawah ini adalah padi, ya. Ini pegunungan, ini sawah. Ini orang ini bapak-bapaknya, ya. Bisa nampak gambarnya, ya. Oke, setelah nggak ada gambarnya. Kenapa? Nggak. Kenapa sayang? Nggak nampak gambarnya? Oke, silakan komentar yang mau komentar. Tidak nampak, biar saya ulangi. Nampak ya Tigris ya? Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Filemon nampak ya? Ya, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ayo, siapa yang tahu arti hak? Ayo satu orang. Ayo. Segala sesuatu yang harus. Oke. Next lagi ada yang mau ngomong? Hak adalah. Ayo, siapa yang mau bilang hak? Ayo ngomong. Hak adalah sesuatu yang harus diterima. Oke, next ada lagi yang lain? Ayo. 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 Ibu nggak marah loh, mau salah, mau enggak, Ibu terima semua. Nanti kalau salah kita perbaiki. Seperti itu. Ayo, siapa lagi yang mau ngomong? Ayo, nak. Nggak ada yang mau komentar ya. Cuman kalian. Kalau di kelas diam aja lah kalian. Kayak membatung, ya. Sebenarnya kenapa sih? Kalian takut atau gimana? Atau nggak tahu? Hak adalah segala sesuatu yang kamu terima, yang kita terima setelah melakukan kewajiban. Terus kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan ya sebelum menuntut hak. Ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang. Oke, internetnya agak low. Ya, kita next. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Ya, jadi nanti pemerintah akan melihat bagaimana cara-cara meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, sekarang kita masih dalam PPKM ya, PPKM level 4 ya. Jadi kesejahteraan kita memang agak menurun ya menurut Ibu ya. Terus yang selanjutnya kita next.
Ya, inilah dia yang dilakukan pemerintah. Ya, meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Contohnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Inilah salah satu dibuat pemerintah ya, membuka lapangan pekerjaan. Seperti itu. Ya. Nah, ini masih kata-kata yang sederhana ya. Oke, kita lanjut. Ya. Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Nah, kita cerita tentang awal kemerdekaan. Ya, tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka. Jadi di situ masih awalnya. Ya, bagaimana pemerintah meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Karena perekonomian kita masih kemarin itu masih di blokade sama orang Belanda, ya. Oke. Ini masih keterangannya ya, bagaimana upayanya nanti kita buat. Oke, pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Kenapa? Karena dikuasai oleh penjajah, ya. Yang dikuasai oleh Belanda, ya. Jadi pajak dulu sana orang itu membuat pajak tinggi. Jadi rakyat Indonesia sangat sengsara dibuat oleh para penjajah. Terus yang kedua, harga-harga barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nika. Nah, ini dia. Harga-harga barang mahal akibat inflasi. Ini kata inflasi. Apa itu inflasi? Ya, kalau pernah kau dengar inflasi, ya. Inflasi adalah kenaikan suatu harga barang yang terjadi terus-menerus, secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Ini banyak yang mempengaruhi. Kenapa terjadi inflasi? Kenapa terjadi kenaikan suatu harga barang? Kenapa? Karena kemungkinan banyak permintaan barang. Atau kemungkinan yang lain, barangnya kosong. Ya, jadi kalau barang itu banyak yang meminta dan barangnya pun tidak nampak, ya agak jarang. Jadi harganya itu mahal. Dinaikkan harganya seperti itu. Kalau ibu lihat sekarang kayak susu Brain, tahu susu apa? Susu Brain, apa namanya? Susu beruang. Nah, susu beruang kan udah agak susah dia kan, agak susah dapat. Itu pun barangnya sedikit, jadi harganya naik, makin mahal. Ya, kenapa naik? Karena banyak dicari orang. Katanya untuk apa? Untuk membersihkan paru-paru, untuk menambah imun tubuh, ya. Jadi agak jarang. Jadi tidak tahu kita permainan pasar, ya. Terus yang selanjutnya, ya, kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Sengaja ibu buat ini ya, karena di bukumu yang ada cuma inflasi. Kalau perhatikan nanti di PB5 itu ada inflasi. Ya, jadi saya ambil deflasi biar ada apanya. Deflasi adalah keadaan sebaliknya dari inflasi. Kalau inflasi itu adalah harga naik, sementara kalau deflasi itu adalah penurunan harga barang yang terjadi pada periode tertentu dan terjadi dalam waktu yang lama. Deflasi itu penurunan harga barang, sementara inflasi adalah harga barang yang naik. Bisa dibedakan ya? Bisa dibedakan ya? Oke. Deflasi. Kenapa terjadi deflasi? Karena banyak barangnya yang masuk, kurang permintaan. Jadi harganya pun turun. Contohnya, kalau pernah kalian lihat di televisi, ibu suka nonton TV One, ya. Jadi di TV One itu banyak informasi-informasi yang ada kita dengar ya. Kayak contohnya hasil-hasil pertanian tomat. Pernah kalian lihat itu tomat dibuang sembarangan di jalan. Kenapa? Karena kurang permintaan. Terus pasokannya banyak. Nah, jadi harganya tidak ada. Itulah yang disebut dengan deflasi. Oke, bisa dibandingkan ya? Ya kan? Bisa dibandingkan ya kelas 6. Jangan holan di bereng-bereng. Iya, dipahami. Oke, dipahami. Dipahami, ya. Oke, kita next. Yulia.
sederhana. Kita next ya. Oke, jadi upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memperbaiki perekonomian di awal kemerdekaan itu bisa kau buka bukumu yang di halaman berapa ya? Semalam baca itu. Situ ada semuanya. Lihat sebentar ya. Nah, ya, halaman 130. Halaman 130 boleh kau lihat sendiri di bukumu. Tapi ada juga ibu buat di PowerPoint-nya ya. Ada apa Yuliana? Oke. Yang pertama itu tidak ada di bukumu. Lihat ke depan ini. Kebijakan uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Iya. Atau disingkat dengan ORI. Nah, ini dia. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang NICA. Ya, karena dulu di sini Indonesia masih menggunakan mata uang NICA. Dan itu pemerintah dibuat dan digantikan dengan penggunaan ORI, yaitu uang Republik Indonesia. Ya, sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Ya, jadi Indonesia mengeluarkan mata uang yang disebut dengan ORI. Oke, nah itu dia. Nah itulah yang disebut dengan kebijakan ORI. Ya, kalau di Inter kamu perhatikan, namanya itu kebijakan ORI. Ya, ini membacanya uang, nggak salah ini. Uang Republik Indonesia atau ORI adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga sebagai lambang utama negara merdeka. Iya, mata uang kita dulu ORI itu namanya ya. Ya, ORI namanya ya. Kalau sekarang apa mata uang kita disebut? Apa Yuliana? Ya, Bu. Iya, rupiah. Iya, rupiah ya. Kalau Indonesia sekarang rupiah. Disingkat dengan RP, ya. Jadi dia seperti ini gambarnya dulu, kayak ini. 5 sen. Inilah gambar depannya, ini di belakangnya seperti ini. Ibu dulu belum lahir di sini, jadi ibu belum pernah lihat uangnya ini ya. Nah, belum lahir ibu di sini, jadi ibu nggak tahu. Ibu nggak ketemu sama uang 5 sen. Mungkin opung kamu atau opung kita ya, opung saya kurasa ketemulah sama uang seperti ini ya. Kalau ibu nggak lagi. Ibu ketemu sama uang yang 25 rupiah. Tahu, pernah dengar uang 25 rupiah? 25, 50, 100. Ah, ibu masih nampak itu. Kalau klien saya rasa nggak ketemu lagi uang 25 rupiah ya, Kesia. Ketemu lagi sama uang 25 rupiah, Kesia. Masih ada yang ketemu 25 rupiah? Ada kan? Sekarang uang 100 ya. 100 yang ada sampai sekarang kan? Ya kan? Jawab lah ibu. Ya, sekarang ketemu sama uang yang 100 rupiah, ya kan? 50 masih ketemu ya? Masih ketemu lagi ya. 100 sekarang yang paling sederhananya. Oke. Bisa dengar suara ibu? Bisa dengar suara ibu? Jawab lah ibunya sayang. Oke, kita next. Bisa, Bu. Iya, bisa. Yang kedua, konferensi ekonomi. Di bukumu ada konferensi ekonomi halaman 131. Ya, nanti silakan baca sendiri. Nah, ini dia. Nah, waktunya udah mau habis cepat kali. Ya, pada tahun 1946, Kementerian Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Maksudnya adalah untuk memajukan perekonomian bangsa dan negara. Nah, itu dia. Di bukumu ada konferensi ekonomi. Nah, itu dia. Ada namanya di situ. Yang ketiga, pinjaman nasional. Pinjaman nasional halaman 130. Ya. Nah, itu dia. Pemerintah mendirikan bank tabungan pos.
Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Program pinjaman dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangannya dulu adalah Insinyur Suratman. Nah, itu dia, ada di situ ya. Mereka melakukan pinjaman nasional yang dibayarkan kembali selama jangka 40 tahun. Untuk apa? Untuk membangun perekonomian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Badan Perancang Ekonomi, ya, itu ada di bukumu juga. Ya, yaitu pada tahun 1947, Menteri Keuangan A.K. Ghani, kemakmuran, ada Menteri Kemakmuran. Kalau dulu enggak, sekarang ada lagi Menteri Kemakmurannya. Kalau dulu ada, si A.K. Ghani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi yang bertugas untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, ini dia, ya. Oke, dan yang kelima, rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Di bukumu itu ada tahap-tahapnya, semua ada. Untuk apa? Di situ ada semuanya. Nah, Menteri Urusan Bahan Makanan. Dulu namanya masih Menteri Urusan Bahan Makanan. I.J. Kasimo. Makanya disebut dengan Kasimo Plan, Planning Kasino, ya. Menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Ini dia khusus bagian produksi pangan. Ya, makanya si Kasimo menyarankan agar menanami tanam-tanaman kosong. Tanah-tanah kosong. Ya, lahan kosong itu dipergunakan. Terus ada lagi menyarankan untuk transmigrasi. Transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Masih ada yang ingat? Transmigrasi. Perpindahan penduduk dari yang padat penduduknya ke yang jarang penduduknya. Oke, baik. Yang keenam, Persatuan Tenaga Ekonomi yang paling bawahnya di bukumu. Iya. Nah, ini dia. Organisasi yang dipimpin oleh BR Motik untuk meningkatkan partisipasi pengusaha swasta. Ini khusus untuk pengusaha swasta untuk melenyapkan individualisasi dalam organisasi perdagangan. Kenapa Dinar? Nggak dengar suara Ibu? Nah, itu dia ya. Oke. Oke, materi kita sampai di situ. Nah, nanti ini Ibu share nanti ke kita ya. Ibu lihat dulu wajah-wajahnya. Oke, lihat wajah-wajahnya. Walaupun wajahnya semua tertutup, kebanyakan tertutup. Ya. Kebanyakan tertutup orangnya. Entah didengar saya, enggak tahulah sayanya. Enggak tahu, dibiarkan aja hidup HP-nya atau laptopnya, baru pergi dia keluar sana, enggak tahu lah Ibu ya. Oke ya. Oke. Baik, ada yang mau dipertanyakan? Ada yang mau dipertanyakan? Oke, kita masuk ke LK-mu. Ke LK-nya IPS. Mengerjakan soal halaman 106 sampai 107, 106 sampai 107. Nah, itulah IPS-nya, ya. Itu tentang mensejahterakan rakyat Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Jadi kita sudah merdeka, bebas melakukan segala kegiatan yang bermanfaat. Nah, itu gambar petani. Terus yang kedua ada gambar belajar, siswanya belajar, petaninya sedang menanam padi, ya. Jadi yang kau jawab di situ adalah soal, enggak ada nomornya ya, tapi nomor dari atas 1, 2, 3. Ada 3 soal disuruh di situ kan? Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani dan pedagang? Apa pengaruh kemerdekaan itu kepada petani? Ya, tentunya petani sudah bebas melakukan aktivitasnya setiap hari. Ya, apa tugas petani? Yaitu melakukan menanam padi. Nah, seperti itu, ya. Jadi bisa kau tambahi yang lain, ya. Kalau pedagang itu bagaimana? Ya. Oke, bisa kau lanjutkan yang lainnya. Ada yang mau dipertanyakan? Halo? Siswa-siswa Ibu?
Upaya-upayanya itu nanti yang ada. Tidak ada, jelas banget ya. Jelas sekali. Ya. Jadi nanti upaya-upaya dalam melakukan membagusi perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan itu silahkan nanti catat, ada 6 ya, ada 6 itu wajib. Baru nanti bisa kau bandingkan apa itu inflasi, deflasi, itu harus kau ingat ya. Oke, terus mengenai transmigrasi, padahal sedikitnya disinggung di situ transmigrasi, tapi nanti bisa tiba-tiba keluar di ujian, seperti itu ya. Padahal sedikitnya disinggung, transmigrasi doang, nggak ada pengertiannya. Artinya kita disuruh untuk mencarinya. Ya, si Asimov plan, nah itu. Jadi harus kau baca itu dari 130 sampai 131. Intinya kau ambil. Oke? Oke, semua dulu buka videonya dulu. Nggak ada lagi Bu nanya-nanya. Silakan dulu buka videonya. Ibu mau nengok mukanya dulu. Nanti biar nampak wajahmu pada saat Ibu membagikan ini. Nanti orang tuamu nanya, loh, nggak ada nampak anak saya. Kita tanya seperti itu kan. Buka dulu videonya sayang. Semua buka videonya. Biar kita berdoa. Waktunya sudah sedikit lagi. Ayo. Mana dua videonya? Mana dua tonton saya? Ibu sekarang? Oh, bahasa Inggrisnya ya akan. Oh iya ya, nanti kita bahasa Inggris ya nanti siap ini ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi Immanuel. Oke, silakan videonya dibuka, mic-nya dibuka. Kita akan berdoa tahun Santo Yosef. Tahun ini kita masih merayakan tahun Santo Yosef 1 tahun ya. Tahun 2021 Santo Yosef ya. Kalau tahun depan baru nggak tahu Ibu tahun apa. Nanti kita lihat. Oke, silakan mic-nya dibuka, suaranya juga dan orangnya juga harus nampak. Ayo. Oke, baik. Oke, baik. Dengarkan Ibu. Dengarkan Ibu guru. Ibu baca dulu, baru kamu bilang, ya. Ibu baca, baru kamu sebutkan. Diulangi. Repeat after me. Oke? Repeat after me. Ulangi setelah saya baca. You understand? Oke? Baik, kita mulai doa kita. Walaupun orangnya tidak nampak. Nggak nampak video orang ini. Atau orang? Atau dilihat nggak nampak? Wajah orang yang mereka. Oke, repeat after me. Oke? Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam penjaga sang penebus. Suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yosef yang terberkati.